Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 4? Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Bu Fazat dalam pembelajaran tema 1, subtema 3. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap bersemangat mengikuti belajar online dari rumah. Pada hari ini, kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Tapi sebelum belajar, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak masih ingat sifat-sifat bunyi? Sifat bunyi yang pertama, bunyi dapat merambat melalui medium atau melalui zat. Sifat bunyi yang kedua, bunyi dapat dipantulkan. Dan yang ketiga, bunyi dapat diserap. Keduanya akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Anak-anak, pernahkah kalian mencoba berteriak di tanah lapang? Apa yang terjadi? Bandingkan ketika kalian berteriak di kamar mandi. Adakah perbedaannya? Anak-anak, sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Berdasarkan jarak sumber bunyi dengan dinding pemantulnya, bunyi pantul dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaung atau kerdam. Yang kedua adalah gema. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Hal ini terjadi karena jarak sumber bunyi dengan dinding pemantul relatif dekat, sehingga bunyi pantul terdengar saat bunyi asli belum selesai, dan hal ini menyebabkan bunyi menjadi tidak jelas. Gaung biasanya terjadi di dalam gedung atau ruangan, sehingga untuk menghindari terjadinya gaung pada gedung dan ruangan diberi peredam suara yang berasal dari benda-benda yang bersifat lunak. Bunyi pantul yang kedua adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas setelah bunyi asli selesai. Hal ini terjadi karena jauhnya jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul, sehingga bunyi asli jelas terdengar disusul bunyi pantul yang berulang-ulang, makin lama makin kecil dan menghilang. Gema biasanya terjadi di tanah lapang, di bukit-bukit, lembah, dan gua. Anak-anak, selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Bunyi dapat diserap atau diredam dengan benda yang permukaannya lunak, seperti spons, goni, wol, karpet, dan kertas. Anak-anak, bunyi pantul memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. Di antaranya, untuk mengukur kedalaman laut, gua, dan tebing, mendeteksi keretakan logam, untuk pemeriksaan USG, mencari kawanan ikan di laut, mencari minyak bumi, dan sebagai alat navigasi kelelawar. Subhanallah, apa yang diciptakan Allah pasti membawa manfaat yang besar bagi kehidupan, termasuk bunyi pantul. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah tahu kan? Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi kali ini, kalian bisa melakukan percobaan di rumah, yaitu percobaan yang ada di buku tema 1 halaman 153. Jangan lupa tulis hasil percobaan kalian yang rapi dalam bentuk laporan kegiatan percobaan. Tetap semangat, patuhi nasihat orang tua, dan jaga kesehatan. Itu tadi yang dapat Bu Fazat sampaikan. Semoga bermanfaat. Ma'assalamah ila liqa.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.